Sepasang lampu pompa kebencian dan kemarahan dilemparkan. Tidak hanya Jiang Haoqiong, tetapi banyak pembangkit tenaga listrik Sekte Abadi Shen Xiao. Dengan wajah yang rumit dan kejam, tidak sabar untuk dicincang 10.000 kali oleh 1000 bilah. Di sisi lain, Duan Mulongdou terkejut saat melihat Qin Yichen. Wajahnya yang pucat dan putus asa menunjukkan sedikit kegembiraan. Lagi pula, ada lebih dari selusin pembangkit tenaga Golden Immortal untuk mendukungnya. Dan itu adalah hal yang baik bagi mereka sekarang. Namun, kegembiraan itu segera hilang, digantikan oleh kesedihan dan ketidakberdayaan. Lebih dari selusin Golden Immortal, di lain waktu, adalah kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Tetapi hari ini, di hadapan pancaran darah itu, tampaknya tidak dapat dianggap apa-apa, sama sekali bukan kualifikasi untuk membalikkan kemenangan. Terutama Duan Mulongdou. Saat aku melihat Qin Yichen, hatiku penuh dengan 100 emosi. Tapi dia memarahi Wang Yue. Kenapa dia tidak menghentikan anak ini? Apakah dia tidak tahu berapa banyak Shen Xiao Immortal Sekte ingin memotongnya 10.000 kali dengan 1000 bilah? Untuk sesaat, ada keheningan yang aneh di dunia. Tetapi sepasang pupil merah yang brutal dan suara serak dan marah memecah kesunyian. Buntut dari True Dragon Rache. Tanda seru. Saya melihat siluet berwarna darah. Pada saat ini, seluruh tubuh cahaya darah melonjak dengan liar. Dan wajahnya ternyata lebih ganas. Dalam sebuah ledakan, nafas yang sangat dahsyat membuat kabut darah dunia ini melonjak seperti lautan darah yang memicu gelombang yang mengamuk. Kata-kata dari Scarlet Silet membuat 100 Golden Immortal di lapangan sangat terkejut. Melihatnya, yaitu Gongsun Xingyang, samar-samar mengetahui beberapa kerja keras di area ini, dan pembangkit tenaga listrik lainnya penuh dengan kengerian. Qin, teman kecil Qin, adalah keturunan True Dragon Rache. Naga sejati, mantan penguasa langit dan bumi. Eksistensi bangga yang mendominasi 10.000 hal. Tapi setelah dunia yang bergejolak itu, semuanya berubah, dan naga sejati menjadi tabu yang tidak berani dikagumi oleh siapapun. Siapa yang mengira bahwa pemuda di depannya sebenarnya adalah keturunan True Dragon Rache? Dengan kata lain, tidak ada yang berani membayangkan bahwa mantan penguasa langit dan bumi dan keturunannya masih hidup dan dapat tumbuh menjadi Dao 6 lapisan surgawi yang abadi. Berita ini mengejutkan semua orang, dan sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Bahkan ketika mereka mendengar bahwa Sekte Abadi Shen Xiao direduksi menjadi Sekte Iblis, mereka tidak terkejut seperti sekarang. Keturunan naga sejati, apa arti keempat kata ini sangat jelas di hadapan banyak pembangkit tenaga listrik. Demikian pula, pembangkit tenaga listrik berbagai sekte juga sama-samar tahu kebencian macam apa yang ada antara keturunan naga sejati dan siluet berdarah. Dapat dikatakan bahwa dibandingkan dengan lautan darah yang dalam ini, bahkan Sekte Abadi Shen Xiao harus berdiri di pinggir. Untuk sementara, antara surga dan bumi jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Tetapi di bawah keheningan ini, hati setiap pembangkit tenaga listrik memicu lautan badai. Namun, Mo Wangyu, yang telah mempelajari sesuatu, buru-buru mengambil kesempatan saat ini dan berkata kepada Qin Yichen sambil menggertakkan giginya, "Tuan, ini bajingan kecil. Ini telah merusak acara besar Anda. Bagaimanapun, pertama-tama buang potnya. Bagaimanapun, Dewa Sekte Abadi ingin membiarkan bajingan kecil ini mati." Mo Wangyu memandang Duan Mulongdou, dan berkata dengan dingin sambil mencibir, "Kalian geng semut yang gagal menghargai kebaikan seseorang, berani berdiri dengan sisa-sisa ini. Apakah itu karena mendekati kematian tidak mungkin?" Duan Mulongdou dan yang lainnya tidak bergerak, tetapi memberikan jawaban dengan tatapan acuh tak acuh. Tidak peduli siapa orang-orang di sekitar mereka, yang penting mereka memiliki musuh yang sama. Siluet berwarna darah menatap siluet ramping dari cahaya kemasan, dan suara itu bercanda. Tampaknya represi terhadap klanmu masih terlalu baik, dan itu membuatmu sedikit bajingan. Namun, bahkan leluhurmu pun diinjak oleh dewa-dewimu. Dibandingkan dengan mereka, kamu hanyalah seekor semut dan cacing tanah. Qin Yichen berdiri di langit, dan mata yang menatap itu dipenuhi dengan niat membunuh. Benarkah? Mengapa Anda jatuh sampai hari ini? Apakah Anda tidak memiliki poin di hati Anda? Begitu kata ini keluar, siluet merah itu terkejut. Wajahnya tampak terdistorsi dan marah. Tetapi dia harus mengakui bahwa dia tidak ada di sini. Itu bukan kekuatan perpecahan, tetapi telah disegel sampai hari ini. Tapi bagaimana dengan itu? Hari ini, ambil bajingan kecilmu, darah naga ini, untuk menyembah dewa. Begitu kata ini keluar, Jiang Haoqiong berbisik, "Semuanya, kejahatan ini dan semut ini takut untuk tidak mematuhi orang dewasa. Apa yang harus kita lakukan?" Membunuh. Untuk sesaat, di dunia, niat membunuh melonjak lagi, dan pancaran darah yang melonjak membuat hati Tuan Mulongdou sesak. Mendengarkan siluet berdarah, sepertinya itu adalah keberadaan naga sejati yang mengerikan. Sebaliknya, Qin Yichen jelas terlalu muda. Saya khawatir ketika saya menginjakan kaki di Dao Abadi, tidak ada orang lain yang masih kecil. Selain itu, nafas dari siluet berdarah pada saat ini sudah cukup untuk membuat semua dewa emas sangat ditakuti. Terutama dengan munculnya Qin Yichen,
Saya bertanya-tanya apakah Sekte Abadi Sensiao yang ingin menyelesaikan akun baru dan akun lama, atau pembangkit tenaga listrik lain yang telah jatuh ke jalur iblis yang berniat memanfaatkan kinerja, atau darah pembentuk, ini adalah keramaian. Mata merah di mata. Dengan pesanan minum Jiang Hao Qiong, Mo Wangyu melihat gelombang kekerasan orang, yang membuat aliansi berbagai sekte tidak hanya bersukacita karena dukungan dari Sekte Abadi Tianluo, tetapi juga menjadi lebih ketakutan. Lagi pula, dengan sarana yang diberikan oleh siluet merah, ada celah besar antara kekuatan kedua belah pihak. Jika tidak, mereka tidak akan begitu malu sebelumnya. Mo Wangyu mencibir. Pisau setinggi 9 kaki itu muncul kembali, dan bilahnya bersinar dengan darah. Tidak peduli siapa kamu hari ini, kamu berani tidak mematuhi orang dewasa, membunuh tanpa ampun. Membunuh. Bunuh iblis itu. Namun, dalam menghadapi menyembunyikan langit dan menutupi bumi, bercampur dengan kekuatan abadi bergulir yang aneh, Qin Yichen menatap acuh tak acuh, berkata dengan dingin. Cara tercela ini adalah apa yang dapat Anda lakukan dengan kekacauan ini. Setelah berteriak dengan dingin, Qin Yichen tiba-tiba mengayunkan lengan bajunya, dan luka emas yang membara mekar di telapak tangannya, di mana gelombang emas mengalir keluar. Bahwa jalur aliran emas berubah menjadi jalur cahaya, atau jatuh pada prajurit abadi dan baju besi dari berbagai pembangkit tenaga sekte, atau terbakar di alis, berubah menjadi kuno, tetapi penuh kutukan yang benar. Dengan kilatan cahaya kemasan ini, banyak pembangkit tenaga listrik Duan Mulongdou terkejut menemukan bahwa pengaruh pancaran darah di hati dan pikiran seseorang sepertinya menghilang. Tidak hanya itu, bahkan ketika melambaikan prajurit abadi, ditemukan bahwa Mo Wangyu, yang sebelumnya memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya, mencoba untuk menutupinya, tetapi mereka masih menangkap ketakutan sekilas di mata mereka. Tanda seru. Tanda seru. Ini adalah kekuatan darah naga. Darah naga sebenarnya adalah darah naga. Legenda mengatakan bahwa darah naga dapat menekan semua roh jahat. Dengan bantuan darah naga teman kecil Qin, aku bisa melihat betapa gilanya para gangster ini. Sebelumnya, mereka dikalahkan oleh banyak pembangkit tenaga listrik yang jatuh ke jalur iblis, karena pihak lain memiliki sarana yang diberikan oleh iblis. Tetapi sekarang, Qin Yichen telah menembaknya, dan dia akan memulihkan kerugian ini. Kulit Qin Yichen acuh tak acuh, dan metode yang baru saja dia terapkan hanyalah sedikit bulu yang dia pelajari dari benih warisan Hao Wu, itu saja.